Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proposal penelitian berbasis design thinking yang berjudul meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan isi pikiran dan pendapat. Adapun anggota kelompok 6 yaitu saya sendiri, Fira Rustianti, Dan saya Andi Makfira Ramadan. Baiklah, adapun latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakangnya itu keterampilan komunikasi sangat penting bagi mahasiswa dalam mendukung proses belajar mereka. Namun, masih banyak mahasiswa yang kurang percaya diri saat berbicara di depan umum. Tantangan ini sering muncul dalam berbagai situasi, terutama saat melakukan presentasi dan diskusi kelompok. Kurangnya komunikasi secara konsisten dan lingkungan pendukung membuat mahasiswa kesulitan menyampaikan gagasan secara percaya diri. Adapun rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana pendekatan atau strategis yang dapat dirancang yang membantu mahasiswa lebih percaya diri dan terampil dalam menyampaikan isi pikiran dan pendapat mereka, baik itu secara efektif di lingkungan akademik. Terus yang kedua itu, apa saja kebutuhan mahasiswa untuk mendukung peningkatan keterampilan komunikasi seperti program pelatihan, media pembelajaran, atau aktivitas pendukung lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, merancang strategi yang dapat membantu mahasiswa lebih percaya diri dan terampil dalam menyampaikan isi pikiran dan pendapat secara efektif di lingkungan akademik. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, serta solusi atau kegiatan pendukung yang dapat membantu mereka mencapai peningkatan tersebut. Terus selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama itu membantu mahasiswa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, meningkatkan kemampuan komunikasi untuk presentasi, diskusi, dan menyampaikan pendapat di depan umum, serta melatih berpikir kritis dan terstruktur. Terus yang kedua itu membantu kampus menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan mendukung pembelajaran komunikasi mahasiswa. Yang ketiga, membentuk mahasiswa menjadi warga yang cerdas, bertanggung jawab, dan aktif berpartisipasi yang dalam diskusi sosial, serta meningkatkan kualitas kepemimpinan di masyarakat. Sudah. Kemudian konsep design thinking. Apa sih design thinking itu? Design thinking adalah bagaimana cara desainer itu berpikir, yaitu memecahkan masalah dengan cara yang kreatif, terstruktur, dan fokus pada kebutuhan pengguna. Kemudian, konsep dasar dari design thinking adalah fakta bahwa proses kerja desainer dapat membantu kita secara sistematis, seperti mengekstrak, mengajar, mempelajari, dan menerapkan teknik yang berpusat pada manusia untuk memecahkan masalah dengan cara yang kreatif dan inovatif. Di dalam desain kita, bahkan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, tahapan design thinking. Yang pertama itu ada empatis. Langkah pertama dalam proses design thinking adalah memahami masalah yang Anda ingin pecahkan secara empati. Empati merupakan inti dari proses desain yang menempatkan manusia pada pusatnya. Empati digunakan untuk mengungkapkan wawasan dan kebutuhan pengguna yang lebih dalam dengan memperoleh perspektif yang lebih luas. Model empati adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan desainer untuk memahami orang-orang yang berfokus terkait dalam desain. Kemudian yang kedua itu fase define. Fase define ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperoleh selama fase empatis. Setelah mengumpulkan data dari tahapan empatis, informasi tersebut dianalisis untuk mengidentifikasikan masalah inti yang dihadapi oleh pengguna. Kemudian, fokus pada tahapan ini adalah merumuskan permasalahan dalam bentuk pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Dengan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan tantangan pengguna, tim dapat melakukan mendefinisikan masalah secara spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Terus yang ketiga itu ada ide. Ide adalah fase design thinking yang berfokus pada pembuatan ide. Pada fase ini dikembangkan ide-ide kreatif sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditetapkan. Ideation merupakan kesempatan untuk menggabungkan pemahaman kita tentang rumusan masalah dengan imajinasi kita untuk konsep solusi. Kemudian yang keempat itu ada prototype. Tahapan ini melibatkan pembuatan model atau versi awal dari solusi yang diusulkan.
Prototipe ini memungkinkan tim untuk mengeksplorasi bagaimana solusi akan bekerja dalam praktik. Fokusnya adalah membuat sesuatu yang sederhana dan cepat untuk diuji, sehingga dapat memberikan gambaran awal tentang bagaimana solusi tersebut akan diterima oleh pengguna. Yang terakhir itu ada tes. Pada tahap ini, prototipe yang telah diuji langsung kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Hasil pengujian ini dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan solusi lebih lanjut. Tahap ini memungkinkan tim untuk memahami kekuatan dan kelemahan solusi yang diusulkan, serta memastikan bahwa solusi benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, studi kasus. Pada jurnal Retail tahun 2021 membahas pengembangan model pembelajaran berbasis proyek yang menerapkan metode design thinking untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa dalam mata pelajaran kimia. Mata pelajaran kimia sangat memerlukan keterampilan berpikir kritis karena sifatnya yang kompleks, abstrak, dan membutuhkan analisis dan thinking. Oleh sebab itu, diperlukan model pembelajaran inovatif yang mampu mengembangkan kemampuan ini. Dalam jurnal ini terdapat keberhasilannya. Yang pertama itu meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Terus yang kedua itu meningkatkan partisipasi siswa. Adapun kelemahannya yang pertama ketergantungan pada sumber daya, lalu hasil yang moderat. Hasil yang moderat yang dimaksud itu peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa hanya berada pada kategori sedang. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, hasilnya belum maksimal. Pelajaran penting yang saya ambil yang pertama itu desain pembelajaran inovatif, kombinasi project based learning dan design thinking merupakan pendekatan efektif. Yang kedua, pentingnya keterlibatan siswa. Terus yang ketiga itu fleksibilitas dan disesuaikan model ini berpotensi untuk dikembangkan pada jenjang pendidikan lainnya. Selanjutnya ada pun tahapan desain thinking dalam metodologi penelitian. Yang pertama itu ada empatis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, tahapan empatis itu bertujuan untuk memahami secara mendalam kebutuhan, tantangan, dan pengalaman mahasiswa dalam menyampaikan pendapat mereka. Kemudian, data yang diperoleh dari tahapan ini akan menjadi dasar dalam rancangan solusi yang relevan dan efektif. Kemudian, pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat mengatasi permasalahan utama dan memenuhi kebutuhan nyata mahasiswa. Adapun metode pengumpulan data yaitu yang pertama ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan mahasiswa dari berbagai jurusan dan tingkat pendidikan untuk menggali pengalaman mereka dalam berkomunikasi. Kemudian pertanyaan wawancaranya itu yang pertama, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi pada saat menyampaikan pendapat di kelas atau saat presentasi? Kemudian, bagaimana perasaan Anda ketika harus berbicara di depan umum? Apakah Anda merasa gugup, takut, atau percaya diri? Mengapa? Kemudian yang kedua itu ada observasi. Observasi dilakukan selama kegiatan akademik, seperti diskusi kelas, presentasi, dan kerja kelompok. Proses ini dilakukan dengan mencatat secara sistematis perilaku mahasiswa terkait komunikasi mereka dalam situasi nyata. Kemudian yang terakhir itu ada kuesioner, di mana kuesioner ini disusun untuk mengumpulkan data terkait tantangan, kebutuhan, dan preferensi mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Selanjutnya tahap kedua itu ada tahap define. Pada tahap ini data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, serta kuesioner akan dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan utama mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Langkah-langkahnya itu yang pertama adalah analisis data, mengelompokkan data berdasarkan tema seperti kepercayaan diri, hambatan komunikasi, dan kebutuhan pelatihan. Terus yang kedua itu ada identifikasi kebutuhan dan tantangan. Terus yang ketiga itu penyusunan pernyataan masalah. Terus yang keempat, pengembangan pernyataan how make we. Kemudian yang ketiga itu ada tahap ideasi atau ide, di mana tahap ide merupakan tahap ketiga dalam proses design thinking setelah tahap empati dan define. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi yang kreatif dan inovatif
untuk mengatasi permasalahan yang telah didefinisikan pada tahap define. Kemudian, adapun proses dalam tahap ideata yang pertama itu adalah sesi brainstorming, di mana sesi ini merupakan mengadakan sesi brainstorming bersama tim atau pengguna untuk menghasilkan ide-ide sebanyak mungkin. Kemudian ada yang kedua itu ada mind mapping, di mana mind mapping ini membuat peta pikiran atau mind map untuk mengeksplorasi berbagai solusi yang berhubungan dengan pernyataan masalah. Kemudian yang ketiga itu ada evaluasi dan seleksi ide. Setelah semua ide dikumpulkan, tim melakukan evaluasi berdasarkan kriteria. Selanjutnya, tahap prototype. Pada tahap ini, ide-ide yang dipilih dikembangkan menjadi representasi awal atau model solusi yang dapat diuji oleh pengguna. Prototipe ini bertujuan untuk mengubah nilai ide abstrak menjadi sesuatu yang konkret, yang dapat diuji, diukur, dan diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna. Proses dalam tahap prototipe yang pertama itu menentukan jenis prototipe. Prototipe dapat dibuat dalam berbagai bentuk, tergantung pada kebutuhan atau jenis solusi yang akan dikembangkan. Selanjutnya itu pembuatan prototipe, mengembangkan prototipe berdasarkan ide yang telah dipilih, seperti workshop, membuat model pelatihan, dan perencanaan aktivitas interaktif. Terus selanjutnya itu pengujian awal prototipe. Prototipe diuji pada sekelompok kecil pengguna untuk mendapatkan umpan balik awal. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah prototipe mudah dipahami oleh pengguna, apakah prototipe memahami kebutuhan pengguna, apakah aspek yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang kelima itu ada tahap pengujian atau testing. Pada tahap ini, saya menguji prototipe sederhana yang telah dirancang pada mahasiswa sebagai kelompok sasaran. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan itu relevan, mudah diterapkan, dan memberikan hasil yang nyata dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan isi pikiran dan pendapat mereka. Proses dalam tahap pengujian itu yang pertama, perencanaan pengujian, kemudian menentukan tujuan pengujian, apa yang ingin dievaluasi dari prototipe. Kemudian yang kedua itu menentukan metode pengujian, seperti apakah pengujian dilakukan secara langsung atau in person, jarak jauh, atau melalui survei. Kemudian yang ketiga itu ada menentukan target pengguna, siapa yang akan menjadi partisipasi pengujian. Kemudian ada pula pelaksanaan pengujian, di mana itu melibatkan pengguna untuk mencoba prototipe dalam kondisi yang menyerupai pengguna nyata. Kesimpulan yang terakhir adalah proposal ini bertujuan membantu mahasiswa lebih percaya diri dan terampil dalam menyampaikan pendapat menggunakan metode design thinking. Dengan tahapan seperti empathize, define, dan hingga tes, metode ini dirancang untuk memahami masalah kebutuhan mahasiswa, lalu memberikan solusi yang sesuai hasil. Hasil yang diharapkan adalah mahasiswa dapat lebih lancar berbicara, berpikir kritis, dan percaya diri, sehingga siap menghadapi tantangan akademik dan sosial di masa depan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.